Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Dava Wimasurya dengan NIM terakhir 216. Di sini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas jaringan komputer dengan anggota kelompok yang pertama ada Kanashwa dengan NIM terakhir 212, lalu ada saya sendiri. Selanjutnya ada Muhammad Rafi Ibrahim dengan NIM terakhir 224, serta ada Revalina Catherine dengan NIM terakhir 235, dan yang terakhir ada David Hengki Saputra dengan NIM terakhir 244. Lanjut saja pada materi yang pertama, ada perbedaan hub dan switch. Pada hub sendiri adalah perangkat jaringan yang memungkinkan untuk menghubungkan beberapa PC ke satu jaringan. Beroperasi pada lapisan fisik menggunakan kabel half duplex, merupakan perangkat pasif dan menggunakan orbit sinyal listrik. Selanjutnya pada switch menghubungkan berbagai perangkat bersama-sama dalam satu jaringan komputer, beroperasi pada lapisan data link, menggunakan kabel full duplex, merupakan perangkat aktif, dan yang terakhir menggunakan frame dan paket. Lalu ada pengertian hub dan switch. Hub sendiri adalah perangkat jaringan yang memungkinkan untuk menghubungkan beberapa PC ke satu jaringan. Dapat digunakan juga untuk menghubungkan segmen LAN. Lalu ada saklar atau biasa kita sebut switch jaringan, adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat bersama-sama dalam satu perangkat jaringan komputer. Ini juga dapat digunakan untuk merutekan informasi dalam bentuk data elektronik yang dikirim melalui jaringan. Lalu ada jenis hub. Ada dua jenis hub. Yang pertama ada hub aktif, adalah sejenis hub yang mempunyai sumber listrik sendiri, dapat membersihkan, meningkatkan, dan menyampaikan sinyal bersama dengan jaringan, berfungsi sebagai repeater dan juga pusat pengkabelan, dan juga dapat digunakan sebagai perpanjangan untuk dua atau lebih node. Lalu ada hub pasif, adalah hub jenis ini mengumpulkan satu daya dari hub aktif dan kabel dari node. Hub pasif menyampaikan sinyal ke jaringan tanpa membersihkan dan memperkuat. Itu tidak dapat digunakan untuk memperluas jarak antar node. Selanjutnya ada jenis saklar. Saklar yang dapat dikelola. Saklar yang dapat dikelola memiliki port konsol dan alamat IP yang dapat ditetapkan dan dikonfigurasi. Saklar yang tidak dapat dikelola, pada saklar unmanageable, konfigurasi tidak dapat dilakukan. Tidak mungkin menetapkan alamat IP karena tidak ada port konsol. Lalu ada fitur hub. Berikut ini adalah fitur penting hub. Yang pertama, bekerja dengan penyiaran dan bandwidth bersama, memiliki satu domain siaran dan satu domain tabrakan, bekerja pada lapisan fisik model OSI, LAN virtual tidak dapat dibuat menggunakan hub, memberikan dukungan untuk mode transmisi setengah duplex. Sebuah hub hanya memiliki satu domain siaran, tidak mendukung protokol spanning tree, tabrakan paket sebagian besar terjadi di dalam hub. Lalu ada fitur beralih. Ini adalah perangkat lapisan data link layer 2, bekerja dengan bandwidth, memelihara tabel alamat MAC, memungkinkan membuat LAN virtual, berfungsi sebagai jembatan multiport, sebagian besar hadir dengan 24 hingga 48 port, mendukung mode transmisi setengah dan duplex penuh. Lalu ada perbedaan antara hub dan switch. Pada yang pertama, hub beroperasi di lapisan fisik, mengirim data secara broadcast, satu domain tabrakan untuk semua port, mode transmisi half duplex, digunakan untuk jaringan kecil atau pribadi, menggunakan sinyal listrik, dan lain-lain. Bisa kita baca sendiri seperti ini. Selanjutnya ada switch, beroperasi di lapisan data link layer 2 OSI, mengirimkan data berdasarkan unicast, multicast, atau broadcast sesuai kebutuhan. Port memiliki domain tabrakan terpisah, mode transmisi full duplex, mendukung koneksi ke beberapa perangkat sekaligus, menggunakan bingkai dan paket data, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari saya ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Ibrahim ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk selanjutnya di sini ada penerapan hub atau hubungan yang dimana aplikasi penting dari hub ini memberikan manfaat di bawah ini. Yang pertama, digunakan dalam organisasi untuk konektivitas dan mereka digunakan untuk membuat jaringan pada rumah-rumah yang kecil. Lalu digunakan untuk pemantauan jaringan dan dapat membuat perangkat atau peripheral yang tersedia melalui jaringan.
Selanjutnya ada aplikasi saklar dan keunggulan hub. Di sini ada aplikasi saklar untuk membantu mengelola aliran data di seluruh jaringan. Yang kedua ada LAN, ini biasanya berukuran sedang hingga besar, yang isinya itu sejumlah switch yang terkelola dan terhubung. Dan switch ini banyak digunakan dalam aplikasi SOHO yang atau Small Office atau Home Office, yang dimana kebanyakan menggunakan satu switch untuk mengakses berbagai layanan broadband. Terus lalu aplikasi saklar ini biasanya digunakan dalam jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat secara fisik. Dan sebuah saklar ini dapat mentransfer data ke perangkat lain manapun dan menggunakan mode setengah duplex atau mode duplex penuh. Selanjutnya ada keunggulan hub, yaitu ada 4, menawarkan skalabilitas internet bersama uplink. Yang kedua ada memungkinkan pemantauan jaringan. Yang ketiga ada pemberian kompatibilitas ke belakang, dan yang terakhir ada membantu Anda memperluas total jarak jaringan biar supaya jaringannya lebih luas dan jaringannya stabil. Selanjutnya di sini ada kekurangan, keuntungan dan kekurangan hubungan, keuntungan dari beralih dan kekurangan saklar. Selanjutnya di sini ada kekurangan hubungan, yang dimana sebagian besar setengah duplex dan tidak menawarkan bandwidth khusus. Tidak dapat memilih jalur terbaik jaringan, tidak ada mekanisme apapun untuk mengurangi lalu lintas jaringan dan memungkinkan diferensiasi perangkat ukuran jaringan. Selanjutnya ada keuntungan dari beralih, yaitu beralih dari hub ke saklar, yaitu membantu Anda mengurangi jumlah domain siaran, yang dimana mendukung VLAN yang dapat membantu dalam segmentasi port secara logis. Switch juga dapat menggunakan tabel CAM untuk pemetaan port ke MIC. Selanjutnya di sini ada kekurangan saklar, yaitu ada tidak sebagus router untuk membatasi siaran, dan komunikasi antara VLAN ini memerlukan protean antara VLAN, dan tetapi saat ini ada banyak saklar multilayer yang tersedia di pasaran. Lalu ada penanganan yang multicast dan memerlukan sedikit konfigurasi dan perancangan yang tepat. Lalu ada pengurangan jumlah domain siaran. Lalu di sini ada pengertian dari hub dan switch, yaitu apa itu model OSI dan apa itu model TCP atau IP. Model OSI yaitu model logis dan konseptual yang mendefinisikan komunikasi jaringan yang digunakan oleh sistem yang terbuka dan interkoneksi komunikasi dengan sistem lain. Selanjutnya, apa itu model TCP atau IP? Ini adalah singkatan dari Transmission Protocol Control atau protokol internet, yang dimana dirancang khusus sebagai model untuk menawarkan aliran byte ujung ke ujung yang andal dan melalui internet network yang tidak dapat diandalkan. TCP atau IP sendiri di sini membantu menentukan bagaimana komputer harus terhubung ke internet dan bagaimana dapat mengirimkan data di antara komputer tersebut. Di sini ada sejumlah gambar dari materinya: transport, network, data link, dan bicycle itu masuknya ke dalam network interface. Untuk application ada application, presentation, dan session. Lalu di sini ada pengertian dari TCP/IP atau OSI yang sudah dijelaskan tadi. Lalu di sini ada perbedaan utama antara model TCP atau IP dan OSI. Yang pertama, di sini ada perbedaannya, ada beberapa aspek, yang dimana pertama ada jumlah lapisan. Untuk OSI di sini ada 7 lapisan dan TCP/IP ada 4 lapisan. Lalu ada tujuan, yang dimana model OSI ini tujuannya untuk mendefinisikan komunikasi jaringan dan digunakan oleh sistem yang terbuka untuk komunikasi dengan sistem lain. Untuk tujuan model TCP/IP yaitu membantu menentukan bagaimana komputer tertentu harus terhubung ke internet.
dan di mana melakukan komputer tersebut sebagai penghubungan ke internet. Lalu ada ukuran headernya di sini model OSI yaitu ada 5 byte dan TCP/IP ada 20 byte. Yang dimana TCP/IP di sini terlihat headernya lebih besar daripada model OSI. Lalu di sini ada singkatan OSI itu ada Open System Interconnection dan TCP/IP adalah Transmission Control Protocol. Di mana pendekatannya di sini untuk OSI vertikal dan TCP/IP ini horizontal. Lalu ada lapisan transport yang dimana model OSI ini hanya berkonsentrasi kepada koneksi dan TCP/IP ini lebih kepada koneksi tanpa orientasi. Lalu ada pengembangan ISO Internet Standard Organization dan ARPANET Advanced Research Project Agency Network. Di mana ada dua fungsi yang berbeda, di mana untuk OSI fungsinya membakukan router switch dan TCP/IP di sini membuat koneksi antara berbagai jenis komputer. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Hengki Saputra akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, di sini ada karakteristik model OSI. Yang pertama, sebuah lapisan hanya boleh dibuat jika diperlukan tingkat abstraksi tertentunya. Yang kedua, fungsi setiap lapisan harus dipilih sesuai dengan protokol standar internasional. Yang ketiga, jumlah lapisan harus besar sehingga fungsi-fungsi yang terpisah tidak boleh diletakkan dalam lapisan yang sama. Pada saat yang sama, jumlah lapisan harus cukup kecil sehingga arsitekturnya tidak menjadi sangat rumit. Selanjutnya dapat model OSI. Setiap lapisan bergantung pada lapisan bawah berikutnya untuk menjalankan fungsi primitif. Setiap tingkatan harus mampu memberikan pelayanan kepada lapisan berikutnya yang lebih tinggi. Yang terakhir, perubahan yang dilakukan pada satu lapisan tidak memerlukan perubahan pada lapisan lainnya. Selanjutnya di sini ada karakteristik model TCP atau IP. Yang pertama, dukungan untuk arsitektur yang fleksibel. Yang kedua, menambahkan lebih banyak sistem kejaringan dengan mudah. Yang ketiga, dalam TCP atau IP, jaringan tetap utuh sampai mesin sumber dan tujuan berfungsi dengan baik. Yang keempat, TCP adalah protokol yang berorientasi koneksi. Yang kelima, TCP menawarkan keandalan dan memastikan bahwa data yang datang di luar urutan harus diatur kembali. Yang terakhir, TCP memungkinkan Anda menerapkan kontrol aliran sehingga pengirim tidak pernah menguasai penerima dengan data. Selanjutnya yaitu keuntungan model OSI. Yang pertama, mengurangi kompleksitas dan menstandarisasi antar muka. Yang kedua, memfasilitasi rekayasa modular. Yang ketiga, membantu Anda memastikan teknologi yang dapat dioperasikan. Yang keempat, membantu Anda mempercepat evolusi. Yang kelima, protokol dapat digantikan oleh protokol baru ketika teknologi berubah. Yang terakhir, memberikan dukungan untuk layanan berorientasi koneksi serta layanan tanpa koneksi. Selanjutnya ya, kekurangan model OSI. Yang pertama, pemasangan protokol adalah tugas yang membosankan. Yang kedua, Anda hanya dapat menggunakan sebagai model referensi. Yang ketiga, itu tidak mendefinisikan protokol spesifik apapun. Yang keempat, dalam model lapisan jaringan OSI, beberapa layanan diduplikasi di banyak lapisan, seperti lapisan transport dan data link. Yang terakhir, lapisan ini tidak dapat bekerja secara paralel, karena setiap lapisan harus menunggu untuk mendapatkan data dari lapisan sebelumnya. Selanjutnya, kelebihan TCP atau IP. Yang pertama,
Ini membantu Anda membuat atau mengatur koneksi antara berbagai jenis komputer. Yang kedua, ia beroperasi secara independen dari sistem operasi. Yang ketiga, mendukung banyak protokol perutian. Yang keempat, ini memungkinkan internet working atau antar organisasi. Yang kelima, model TCP atau IP memiliki arsitektur client sampai server yang sangat scalable. Yang terakhir, mendukung beberapa protokol perutian. Selanjutnya yaitu kekurangan TCP atau IP. Yang pertama, TCP atau IP adalah model yang rumit untuk diatur dan dikelola. Yang kedua, dangkal atau overheat. TCP atau IP lebih tinggi dari IPX. Yang ketiga, dalam hal ini model lapisan transport tidak menjamin pengiriman paket. Yang keempat, mengganti protokol di TCP atau IP tidaklah mudah. Yang terakhir, tidak ada pemisahan yang jelas dari layanan, antarmuka, dan protokol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan TCP dan UDP. Untuk perbedaan yang pertama yaitu TCP adalah protokol yang berorientasi koneksi, sedangkan UDP adalah protokol tanpa koneksi. Selanjutnya yaitu kecepatan TCP lebih lambat, sedangkan kecepatan UDP lebih cepat. Perbedaan selanjutnya yaitu TCP menggunakan protokol jabat tangan seperti SYN, SYN-ACK, dan ACK, sedangkan UDP tidak menggunakan protokol jabat tangan. Selanjutnya yaitu TCP melakukan pengecekan kesalahan dan juga melakukan pemulihan kesalahan. Di sisi lain, UDP melakukan pengecekan kesalahan tetapi membuang paket yang salah. Untuk perbedaan selanjutnya yaitu TCP memiliki segmen pengakuan, namun UDP tidak memiliki segmen pengakuan. Nah, jika dibandingkan protokol TCP versus UDP, TCP adalah protokol yang berat dan UDP adalah yang ringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari TCP. TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Protocol Control atau protokol internet. Nah, ini dirancang khusus sebagai model untuk menawarkan aliran byte yang sangat andal dan ujung ke ujung melalui internet network yang tidak dapat diandalkan. TCP/IP berperan menentukan bagaimana komputer tertentu harus terhubung ke internet dan bagaimana dapat mengirimkan data di antara keduanya. Nah, ini membantu membuat jaringan virtual saat beberapa jaringan komputer terhubung. Selanjutnya ada cara kerja dari TCP. Nah, untuk cara kerja TCP sendiri yaitu koneksi TCP dibuat dengan bantuan jabat tangan 3 arah. Ini adalah proses memulai dan mengakui koneksi. Setelah koneksi terbentuk, transfer data dimulai dan ketika proses transmisi selesai, koneksi diakhiri dengan penutupan sirkuit virtual yang terbentuk. Selanjutnya yaitu ada fitur dari TCP. Nah, fitur yang ada di TCP sendiri yaitu yang pertama, ucapan terima kasih pengiriman, selanjutnya ada transmisi ulang, kemudian penundaan transmisi ketika jaringan sedang padat, dan yang terakhir yaitu deteksi kesalahan yang mudah. Kemudian saya akan menjelaskan terkait contoh penerapan TCP, yaitu yang pertama membantu membuat atau mengatur koneksi antara berbagai jenis komputer. Selanjutnya, operate secara independen dari sistem operasi. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung banyak protokol perutian. Selanjutnya memungkinkan internet working antar organisasi. Kemudian dapat dioperasikan secara independen. Mendukung beberapa protokol perutian. Dan TCP dapat digunakan untuk membuat koneksi antara dua komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi tentang UDP, saya akan menjelaskan apa itu UDP.
UDP adalah singkatan dari User Datagram Protocol. Protokol komunikasi berbasis datagram tanpa koneksi, cocok untuk broadcast dan multicast. Tidak menjamin pengiriman data tanpa pengecekan kesalahan. Lalu cara kerja UDP. UDP bekerja dengan cara mengirimkan data secara langsung dari pengirim ke penerima tanpa melakukan konfirmasi penerimaan, pengecekan urutan atau koreksi kesalahan. Protokol ini tidak membangun koneksi terlebih dahulu seperti TCP sehingga proses pengiriman menjadi lebih cepat dan efisien. Karena tidak ada proses verifikasi data, UDP sangat minim delay dan cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan toleransi terhadap kehilangan data seperti video streaming atau game online. Lalu untuk fitur UDP, ada yang mendukung aplikasi real time, latensi rendah, kirim data dalam jumlah besar, lalu tidak memungkinkan kehilangan data, cocok untuk transaksi kecil, misalnya DNS. Lalu contoh penggunaan UDP, yang pertama ada game online, kedua ada voice over IP atau VoIP, lalu ada DNS atau Domain Name System, dan yang terakhir ada broadcast dan multicast. Lalu untuk kelebihan UDP, tidak memerlukan koneksi latensi rendah, lalu mendukung broadcast dan multicast, cocok untuk aplikasi real time dan intensif bandwidth, efisien untuk transaksi kecil misalnya DNS, tidak ada overheat untuk pemeriksaan kesalahan. Jadi, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.